Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang juga tentunya ya. Iya, dan seperti biasa di awal tahun 2025 ini kami hadir di setiap hari Rabu. Betul, ini segmen yang baru tentunya dengan kemasan yang baru gitu di ya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada banyak informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Juga nanti kita akan bergabung dengan teman-teman yang berada di TVRI. Nah, bedanya ini kita bergabung dengan, kalau biasanya hanya satu. Kalimantan Selatan saja, kalau sekarang ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Nah, kita mau tahu juga nih informasi apa aja yang dihadirkan dari teman-teman dari rekan-rekan tetangga. Ya. Dan tentunya bersama dengan saya Stefan Raji. Dan saya Novita Chandra Wijaya dalam Ini Borneo. Dan kita akan masuk ke dalam obrolan inspiratif. Ya, Novita.
Dan seperti biasa di obrolan inspiratif ini juga bisa memberikan informasi ke pemirsa dan juga bisa menginspirasi. Siapa tahu akan ada pengikut-pengikut dari Pak Sulis ini, bibit-bibit Mengikuti baru. jejak keberhasilan tentunya ya. Iya, yang mana ini adalah mengelola limbah kayu menjadi yang bernilai ekonomi. Ya, jadi bukan hanya perasaan aja yang diolah, tapi limbah kayu juga bisa diolah ya Pak ya. Menjadi Benar hal nggak sih, Pak? lebih berguna dan bermanfaat gitu ya. Bukan hanya untuk Iya. bisa menaikkan taraf ekonomi, tapi juga tentunya ini menjadi lapangan pekerjaan juga untuk orang banyak. Dan tentunya sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana mengolah limbah kayu, dan segmen kita di obrolan interaktif supaya bisa betul-betul bisa menjadi inspirasi juga untuk yang menonton hari ini. Ya. Pak Sulis, selamat datang kembali di TVRI Kalimantan Tengah pagi hari Elajara. ini. Ini sepertinya iklan bintang iklan itu ya. Seperti Remonating gitu ya, seperti kayaknya pernah lihat di mana gitu. Iya, Pak Sulis, ini kan iya, ini kan kita udah berapa kali ya kalau untuk berbincang mengenai bagaimana Pak Sulis ini perjalanannya mengolah limbah kayu untuk bisa memiliki nilai jual. Nah, ini kalau sekarang Pak Sulis limbah-limbah kayu yang mungkin masih punya ada potensi stok di Kalimantan Tengah tuh jenis kayu apa aja, Pak? Kalau bicara limbah itu sebenarnya itu wow, Kalimantan Tengah itu sangat luar biasa ya. Cuman pengolahannya kurang. Pengolahannya maksudnya, pengrajinnya kurang. Jadi kita bicara sedikit saja, belum yang besar ya. Mebel di Palangkaraya sudah berapa? Iya, iya. Itu masih potongan-potongan aja. Belum lagi yang sawmill, bansau yang di seberang, itu udah belum tersentuh. Cuma dibakar kan, Iya, untuk kayu bakar, untuk apa itu. Ya. Ya Pak Sulis lah yang ambil, Pak. Nanti ya. Kalau tampung sama kapas terus numpuk dong, jadi nggak ada penjaringan gitu. Tapi kemudian apa yang sebetulnya bisa ditangkap oleh teman-teman yang mungkin barangkali menyaksikan untuk bisa menjadi sebuah peluang begitu ya? Ya, kita tahan dulu, karena ada cuplikan yang perlu kita tampilkan. Ini supaya nanti rasa penasaran yang mungkin baru pertama kali melihat sosok beliau ini jadi tidak penasaran lagi. Ini cuplikannya untuk Anda. Persaingan industri kreatif saat ini membuat para pelaku usaha harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Salah satunya Sulistyo yang berhasil menyulap limbah kayu menjadi cuan dengan menghasilkan souvenir bernilai tinggi. Sulistyo saat ditemui di galerinya yang beralamat di Jalan Geobos Komplek Bayangkara 2 Kota Palangkaraya ini awalnya hanya sekedar hobi. Namun siapa sangka hasil karyanya disukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Sulistyo terus berinovasi membuat kerajinan berbahan dasar kayu tersebut seperti membuat plakat dan aksesoris yang ditambah dengan sentuhan ornamen khas Dayak. Hasil kerajinan yang dibuatnya ini dijual mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Adapun hasil kerajinan yang paling banyak diminta oleh konsumen, yakni kerajinan talawang yang bisa dijadikan plakat atau tropi. Saat ini Sulistyo sedang mempersiapkan berbagai kerajinan peralatan rumah tangga untuk mengikuti pameran Inacraft di Jakarta. Ia pun berharap bisa membangun galeri lebih besar dan merekrut tenaga kerja. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Wah, Nah, luar itu biasa. galerinya Pak Sulistyo, Tio Art. Wow. Pak, Bapak tuh dipanggilnya Pak Sulis, Pak Tio, Sulistyo. Boleh, semuanya boleh dipanggil apapun. Enggak, nama bukannya Pak, nama artisnya Pak. Nama artisnya. Nah ini Pak, kalau ngelihat Bapak bilang tadi banyak sebenarnya limbah-limbah, tapi mungkin si dimanfaatkan. pengrajinnya juga belum banyak. Atau sebenarnya banyak aja sih yang udah bisa menjadi pengrajin untuk limbah ini, tapi masih belum lirik begitu. Padahal belum tertarik bahwa ini menjadi peluang iya. yang kayak tadi Nah itu disampaikan di awal. padahal di Palangkaraya kalau dari galeri Pak Bapak sendiri gitu punya potensi nggak sih untuk bisa bagus gitu? Sebenarnya opsi yang terakhir masnya nih. Dia punya potensi tapi belum lirik ya sepertinya begitu. Karena mungkin lebih baik mencari yang lain yang mudah untuk mendapatkan Yang cepet gitu ya Pak? sesuatu. Nah sementara kalau kita ini bicara tentang limbah itu sebenarnya kita menatap masa depan lebih jauh gitu maksudnya. Apa karena mungkin konotasinya karena limbah, jadi dianggap sesuatu yang tidak berguna gitu?
Kalau menurut saya enggak. Kalau saya limbah itu justru itu nilai emasnya di situ. Karena uang ada nilai uangnya di situ. Iya. Karena biasanya kan cuma dibakar, dibakar. Yang pertama, yang kedua sebenarnya edukasi lingkungan juga kita. Sayang kan? Ya. Nah, seperti itu. Berarti perlu juga, awalnya perlu dulu kesadaran untuk bisa menangkap peluang itu, karena mungkin agak sedikit tricky ya untuk mengolah limbah kan, karena dia bentuknya tidak sesuai apa yang kita harapkan tentu, atau Betul. butuh putar otak untuk bisa melihat ini menjadi sebuah, dan saya katakanlah kalau dia mau jadi bentuk seperti ini, dia butuh effort untuk bisa dapat bentuk seperti ini. Itu mungkin barangkali yang menjadi kendala buat teman-teman, apakah begitu? Apa ya? Sebenarnya tergantung niat ya, niat dan kemauan. Kalau kita bicara limbah itu konotasinya mungkin sampah ya, sampah barang yang nggak berguna. Nah, tapi bagaimana nilai-nilai yang tidak berguna itu bisa bermanfaat, ditempatkan yang lebih layak lah begitu, daripada dibuang kan nggak layak. Ya, nih. sehingga Kalau dia begini punya kan ditempatkan layak. value lebih, punya nilai lebih. Dan Kami sedang mencerna supaya kira-kira kita bisa nggak ya masuk ke industri ini? Oh, boleh. Dan sebenarnya ini kan kalau Mau semua dibabat ini. boleh bicara ini ya. kan sebenarnya itu kuncinya sebenarnya dua sih. Satunya itu bisa mola. Kalau untuk yang bicara ini ya kreativitas ya, itu kuncinya bisa mola dulu. Bukan bisa gambar tapi bisa mola. Karena segala sesuatu itu kalau ya jangan plagiat lah, maksudnya begitu. Iya. Itulah karya kita sendiri, tidak plagiat kepada bentuk yang ada gitu. Jadi mungkin itu Nilai- nambah nilai Betul. jualnya. Padahal kalau kita melihat ya Pak, ya, kalau misalnya di Jakarta ataupun Bali juga banyak ya pengrajinnya itu malah menjadi ciri khas dari bagian oleh-oleh dan sebagainya. Padahal dari limbah juga sih sebenarnya kalau kita melihat gitu ya Pak. Betul. Nah kalau di Kalimantan Tengah sendiri, khususnya di Kota Palangkaraya, orang-orang yang datang ke galeri itu lebih tertarik dengan produk apa Pak? Ada requestan yang mostly banyak di order gitu. Kalau yang datang itu kebanyakan, kalau tamu-tamu itu kan cari khas daerah ya, khas daerah. Nah sementara di galeri itu juga untuk meng-cover semuanya tidak bisa. Jadi kebanyakan masih bentuknya itu masih telawang ya kebanyakan. Jadi telawang, terus mando juga nggak tapi banyak juga. Kapal ada juga. Belum tapi banyak. Belum bisa ngaper semuanya. Tapi paling tidak inilah Kalimantan seperti Berarti itu. sebenarnya belum bisa mengcover karena Bapak kewalahan bikin atau memang Atau permintaan karena mereka tuh materialnya barangkali Novita ya mungkin. Bukan. karena- Kalau masalah material enggak. Sebenarnya kewalahan bikin aja. Kewalahan bikin terus kita bikin kan perlu pemikiran agak sedikit berpikir lah. Bagaimana ini nanti bisa nggak keluar. Tapi sebenarnya masih banyak sih sebenarnya belum digarap. Butuh asisten nggak Pak? ya, perlu. Kayaknya atur Masih banyak sebenarnya yang pekerjaan perlu utama digarap aku itu sebetulnya. gimana? Nanti aku Apa bagian yang mau pemasaran. kerjain? Nanti aku bagian pemasaran. Oh kamu Bagian penata, pola. aku bagian mola gitu. Ya. Desainernya Karena, ya. karena mungkin Pak Tio ini kewalahan karena sendirian mungkin ngerjainnya gitu. Itu Bapak sendiri aja semuanya atau ada yang bantu? Ada yang Ada yang bantu, tapi belum banyak. Moga-moga nanti pertama banyak. ya. Tapi Bapak open for lessons kan? Berarti pelajarannya dia. Belum masih. Kalau untuk open bukain belum. Berarti sampai sekarang walaupun ada tempat galeri Bapak belum ada pernah misalnya kerjasama dengan dinas atau apa bikin workshop, mungkin lebih banyak supaya ada yang tertarik begitu. Kalau untuk workshop kami sudah jalankan. Artinya itu sebenarnya kami juga harapan saya itu nanti di daerah-daerah itu berkembang juga pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang limbah. Karena sudah beberapa daerah kami jalankan untuk kegiatan-kegiatan kerjasama sama dinas. Harapannya begitu. Di daerah nanti ada yang tio-tio iya. yang baru gitu. Iya, sehingga kita juga mengurangi limbah yang ada di lingkungan, Iya. sehingga betul-betul bisa jadi karya. Bahkan mungkin bisa menimbulkan DNA masing-masing karena kita kan luas nih Pak ya, Betul. daerahnya luas dengan beragam ciri khas juga. Betul. Mungkin beragam keunikan. Apalagi kalau kita bicara soal DNA orang Dayak kan sebenarnya kita juga ada pemahat ya Pak ya, karena kita juga berkaitan dengan ukiran. Betul, gitu. iya. Makanya itu, jadi potensi wisata di daerah pun harusnya punya ciri khas kan. Di daerah mungkin Sampit sudah ada ya ciri khasnya.
Patung jelawat. jelawatnya. Nah, di daerah lain apa itu. Nah, dari mengolah limbah itu bisa digunakan untuk ciri khas daerah masing-masing. Harapan saya itu untuk ngajar di daerah juga begitu, minimal punya kreativitas di daerah itu yang berbasis limbah. Tapi kalau misalnya ada yang baru mau ikut begitu, tapi memang harus punya basic, dia udah harus bisa mahat dulu berarti Pak. Harusnya itu kalau mahat itu tergantung ya. Ada juga yang tidak dipahat. Tergantung opsinya aja. Kalau belajar tuh minimal bisa gergaji lah. Bisa gergaji dan bisa ngamplas itu. Nanti dari yang kecil dulu. Dari belajar yang kecil, nanti kalau sudah bisa mola kan tergantung niatannya lagi, dan harapannya itu sebenarnya berkelanjutan, enggak putus gitu loh. Biasanya kan habis kegiatan putus itu, nggak ada kelanjutan lagi untuk mentoringnya seperti apa, endingnya itu. Nah, seperti itu. Dan juga kayaknya kalau misalnya ada yang yang ikut ngikutin jejak Bapak, mesti harus punya pekerjaan lebih keras begitu, karena harus mempromosikan ini kan. Wah, nggak bisa, karena kita sibuk kayak banget. kayak harus ke Kita branding. berdua sibuk banget soalnya, nggak bisa. Ya. Nanti kita skip ya Pak berdua. Aku tuh menangkap ini Kayak sebuah ke branding, peluang gitu. kayak harus ke brandingnya tuh jangan sampai ada bibit baru, tapi Iya. jangan ke brandingnya ke pationya gitu kan. Harus Betul. punya, Harus punya ciri khas. identitas Punya sendiri. identitasnya sendiri. Tapi kita itu harus punya ciri khas. Kalau saya itu syukur bisa disebut teman-teman itu, oh Pak Tio tuh tukang limbah. Saya senang. Jadi artinya saya membangun biar Tukang orang tuh jahit, tahu. Nah, ini Mas ini tukang jahit. Tukang limbah, tukang gambar. jahit daripada tukang gibah ya kan. Mending Jangan kita- diem sini. Jadi lebih bermanfaat gitu Pak. Iya, Jadi iya. bagaimana Ada spesifikasi ya. orang itu kenal saya tukang limbah tuh, saya juga perjalanan juga Iya. sulit juga. Lama lah itu. Jadi orang tahu Pak Tio itu tukang limbah kayu gitu. Saya senang bangga dengan menempel teman-teman Pak Tio itu tukang limbah itu, saya senang. Itu tapi perjuangan juga memang. Nah, harapan saya itu teman-teman juga nantinya begitu. Ayo punya ciri khas sendiri yang bisa nempel. Jadi orang tuh nyarinya gampang. Begitu. Jadi dia kayak yang Navita tadi bilang, brandingnya tuh nggak perlu effort lebih. Jadi justru dari personal branding yang dibangun, dia juga bisa sekaligus dagang gitu. Iya. Nah kalau misalnya di yang ini Pak, ini kan Bapak kan juga banyak ya, karena ikon kita kan sekarang udah Talawang, Benar Besar gitu ya. Terus habis itu plakat-plakat dari dinas-dinas ataupun dari pihak swasta juga sekarang pakainya juga lebih banyak pesannya ke patio ketimbang harus pakai yang akrilik dan sebagainya. Nah itu berapa lama kalau satu kali bikin? Kalau untuk plakat Telawang ya, Telawang itu paling sehari itu bisa lah dapat 3 atau 4 Tapi dengan yang minimalis. yang minimalis. Bisa, 1 orang ya, kalau 2 berarti 8 lah. Nah, bisa. Kalau yang kayak gini Pak? Kalau yang gini agak lama. Paling, karena ini 3 dimensi ya. Iya. Kalau 3 dimensi itu karena yang daunnya itu agak Ini ditempel atau udah? tempel ini. Oh ditempel. Pakai sistem tempel. Berarti memang diukir dulu sudah bahan jadi baru ditempel. Perbagian-perbagian gitu ya. Jadi lamanya itu sebenarnya tuh mikirnya. Itu Cocoknya yang mana Cocoknya gitu ya? proporsi bagaimana yang pas. Berarti Bapak digambar dulu atau langsung aja langsung? Biasanya gambar di otak sih. Berarti nggak gambar ya? Udah maestro. Kalau aku aja ngeliatnya udah kayak, aduh Bahli Ampi aku udah tahu kemana. Tapi Nggak kalau pilih aku. kalau misalnya yang pemula, berarti memang harus dia gambar. Harus dipola Itu salah satu tips yang bisa mungkin dia buat teman-teman acuan dasar sebenarnya dasar untuk seni kriya itu salah satunya tuh mola. Dipola sesuai dengan gambar itu. Nah itu. Apapun bentuk atau figur yang diraih. Iya, nanti kalau sudah biasa ya sudah lah. Kalau sudah terbiasa enggak usah dipola, yang penting di otak kita ada udah. Kayunya kayu apa Pak? Yang biasa, yang mudah didapat sama yang sulit? Kalau kayunya itu kalau di mebel tuh kebanyakan itu kayu benua sama ulin ya. Tapi ini kemarin ada sisa-sisa dari orang bikin meja itu. Jadi ini kayu-kayu pantung ya ini, kayu lunak lah sebenarnya. Ini kalau Navita bisa lihat dan juga pemirsa bisa lihat, ini kayak semacam ujung meja gitu Pak ya. Kalau saya nggak salah, koreksi. Ini yang tengah ini. Kayak pinggiran gitu loh. Jadi Iya, bener-bener kayak segitiga. dimanfaatin. Jadi mungkin salah satu tips and triknya adalah juga bisa melihat bahwa dimensi dari medianya ini bisa diarahkan ke bentuk apa gitu ya Pak ya. Betul. Jadi
potongan-potongan itu sebenarnya bisa dikerjakan. Kita tinggal milih aja mau dibikin apa ini. Yang seperti ini potongannya agak lebar. Kita gunakan apa untuk papan yang lebih ini dan kita ambil sesuainya kita pikirin kita tahu pola kita seperti itu jadinya. Terus ada yang kecil juga kita bikin. Nah kalau ini kan potongan-potongan. Ini 3 dimensi. Ini potongan kecil-kecil ini bisa kita potong-potong begini kan. Kita. Hadapin kamera Pak. Pak, hati-hati dibawa pulang Novita loh. Cakep soalnya. Iya. Kita Nah, ini yang 3 biasa dimensi. gitu Pak. Yang bagus-bagus kita Ini tahan. tadi adalah AKA perampokan juga soalnya. Nah ini kalau 3 dimensi ini ada, itu kan bentuknya alami dari kayunya atau memang sengaja dibentuk serealistis mungkin? Kalau ini sengaja dibentuk. Sebenarnya dibentuk nih. Ada ikan koi sama apa? Teratai ya. Itu. Memang sengaja dipola. Pak, kalau kan ini kan kayunya kan berbagai macam jenis, ada kayak ulin, benuas. Terus prosesnya apakah memang diambil limbah langsung diukir atau ada proses lain supaya untuk mempertahankan dari kualitas kayu? Karena kan kalau biasanya ada beberapa kalau sudah skala yang besar itu kayaknya prosesnya harus dipanggang dulu. Open gitu ya. Kalau kita sementara enggak sih karena kayu ulin dan benuas itu kan sudah kayu keras. Jadi tidak pakai dan itu yang satu, yang kedua kan kita tidak pakai sambungan. Jadi tidak takut kalau tenggang segala macam. Itu cuma prosesnya itu paling ya proses ini aja sesuai apa yang kita inginkan. Tidak ada pengopenan. Pengopenan itu sebenarnya untuk fungsinya itu satu, kalau penyambungan aja sebenarnya. Kalau penyambungan itu kalau di open kan sudah kayu mati tuh, udah kering-kering tanur. Jadi kalau nggak kering dia bisa buka. Ya. Nah kalau ini kan nggak pakai sambungan. Saya juga bingung disiplin ilmu saya apa ya, sampai tahu masalah. Emang House TVRI itu memang amazing gitu Mas. Luar biasa deh. Iya, Seperti berarti- kamus berjalan. Tapi juga Novita yang bikin aku kadang penasaran juga ini mengenai topik ini adalah kadang yang mungkin juga bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa limbah ini bisa dimanfaatkan dan ini nggak bisa dimanfaatkan. Itu ada trik khusus untuk bisa mengidentifikasinya nggak Pak? Oh di ini ya, diseleksi dulu. Seleksi, ada sortirnya nggak kayak gitu? Ada sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mau tuh sebenarnya bisa aja. Cuman kita ini kadang-kadang yang kecil kan masih bisa dimanfaatkan lagi, mungkin bikin anting kan belum terpikiran juga anting dari kayu kan. Tapi waktunya lagi. Kita kadang-kadang mikir ini bisa dimanfaatkan tapi waktunya lebih baik untuk mengerjakan yang lain. Yang komersil ya Pak? Iya. Sebenarnya anting juga komersil, tapi kita mikir nilainya lagi. Pak, kalau 1 bulan Pak, dalam 1 tahun, bulan-bulan apa yang rame? Biasanya kalau mulai event itu Maret, Januari itu Maret April. Udah deket ini Udah, ya, HUT hari ulang tahun provinsi dan Iya, sebagainya. betul. Berarti kalau sudah rame-rame begitu, omsetnya naik, Ya. cuannya berarti banyak ya Pak? Iya. Nah ini yang perlu jadi Bapak penekanan bilang juga. iya tapi nggak mau dibilangin. Kan rahasia perusahaan dong. Enggak, maksudnya adalah ini yang perlu juga ditekankan buat mungkin yang terinspirasi melihat yang kita hari ini bahwa ini menjadi salah satu mata pencarian yang bisa jadi potensi gitu ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau kreatif itu peluangnya masih besar di kayu. Iya. Sangat masih besar karena tapi banyak orang yang mau bergerak di bidang terjun di bidang limbah kayu itu. Padahal nggak perlu modal ya Pak ya? Modalnya sedikit, ada sih modalnya. sedikit Tapi aja. masalah kayunya karena Dia limbah gitu ya. Tetap beli. Oh Tetap tidak beli. Iya, tetap beli. Oh jadi kayak di mebel, bekas mebel dan sebagainya tetap harus Dibeli juga tapi nggak semahal kalau kita beli yang kayu ini kan karena kita jual nggak mungkin dong kita cuma ngambil doang. Tapi memang berarti memang dari yang si punya tempat itu memang menjual begitu? Atau kita Awalnya yang enggak, awalnya memang dikasih aja, tapi kita aja. oh gitu. Kita Menurangi aja. ya Pak ya. Ini kan kita jual menghasilkan uang, masa kita minta doang. Dan enggak ini kan. Ini ada 2 peluang nih sekarang Nevita. Kita jualan limbahnya sama kita jadi produsen. Nah itu, Iya, ayo gimana Pak? Gimana Pak? Mana yang lebih cocok ke kami berdua? Kami Kita nggak bisa ngelihat potensi keuangan soalnya. Ya. Siapa yang jadi uang itu yang kita tahu. 2025 kami pengen multi semua ya Pak. Sama, Pokoknya sama. Oke, kita bertiga di sini sangat kompetitif pemirsa. kita
Vera mau jadi pesaing ini, tenang aja. Tapi kalau tadi dibahas tentang ada perekrutan, kemudian juga sharing ilmu dan lain-lain, nggak takut dengan ini, dengan adanya persaingan? Justru itu Mas, kita itu kalau bicara tentang keberadaan teman itu jangan kita menjadi takut menjadi pesaing itu. Tapi justru itulah menjadi kolaborasi kita bersama teman-teman yang lain. Karena kita juga untuk memudahkan pekerjaan kita dan meringankan pekerjaan kita. Kalau kita sudah pikiran kita untuk oh itu ada nih jadi Ada saingan gitu ada ya. saingan loh. Bagaimana kita taruh lagi nih contohnya. Saya dapat orderan 1.000 Pak Mat. Saya sendiri ngerjakan. Berat Iya. kan? Tapi kalau sampean bisa ngerjain, ayo dong aku minta 100 sampean, Mbak Novita 100, agak ringan kan saya? Iya. Begitu. Jadi jangan temen yang ada ini menjadi pesaing, bukan, jangan. Dan juga nggak perlu takut karena punya ciri khas masing-masing ya Punya Pak ciri ya? khas masing-masing. Justru itu ayo kita saling kolaborasi satu sama lain untuk Kalteng itu bisa berkembang. Oke, ya nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Novita. Kita akan jeda sebentar, tetaplah bersama kami di Ini Borneo. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Cantik-cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ya, masih di obrolan inspiratif bersama dengan Pak Tio.
Kayak kita lanjutkan, ini tadi ngobrolin, ternyata kan Pak Tio kan kalau kemana-mana sama Pak Yanto. Oh, ada Ternyata best Pak friend Yanto, ya, Pak. Pak Yanto udah go juga ya Pak ya. Nah ini Bapak ada yang pernah gitu nggak Tenang sih ada Pak? Pak Stefan nanti setelah ini. Iya. Pak Tio udah, Pak Yanto udah OTW jadi sultan. Karena Pak Iya. Yanto kan khususnya rotan nih. Kalau Pak Tio kan ke kayu. Kan Bapak kan berdua berteman terus nih kemana-mana berdua gitu. Pernah nggak sih Pak di collab antara Ya, kayu dan juga limbah rotan? kayu dan juga rotan. Ada dulu saya pernah collab sama Pak beliau itu. Ada. Jadi lumayan memang hasilnya lumayan. Kayu sama rotan di mix. Tapi tahan lama gitu Pak? Tahan lama. Tahan lama. Atau jenis dengan pemilihan kayunya juga. Kalau misalnya modelnya seperti ini, kayunya harus ini gitu. Atau memang kita mau Ya. bikin model ini ya tergantung Sesuai dengan- idealisme aja gitu. bisa Kalau masuk semua. rotan itu sebenarnya kan dia tahan lama juga. Harus cari kayu yang memang tahan lama juga. kayak ulin gitu Pak ya. Ulin benuas itu meranti masih mampu. Masih mampu. Kalau yang kayu-kayu jenis lain Saya nggak jalan. kurang ya. Ah. Kalau misalnya kalau kayu ulin kan kita udah tahu ya Pak, mau dibawa ke air pun juga masih tahan lama begitu Makin ya. bagus, ya. Makin bagus. Nah kalau misalnya dengan produk yang seperti ini, seandainya bukan kayu benuas, bukan kayu meranti dan sebagainya, perawatannya kayak gimana Pak kalau misalnya untuk dijadikan koleksi? Kalau yang ini dia ini nggak tapi tahan air. Tapi ini kan sudah dilapisi bahan kimia. Saya tuh punya produk yang pertama itu sampai sekarang nggak apa-apa. Tapi catatnya nggak kena air. Jadi Karena kalau ini kan untuk memang perawatan, pajangan lampu kan Pak. kalau perawatan itu dia lebih pakai ini aja kan sekarang ada apa namanya bahan kimia yang untuk bahan perawatan kan. Untuk pelapis Cuman barang dioles gitu ya. itu aja kan. Kalau ini tuh cocoknya buat ditaruh di mana Pak? Ini lampu gantung sih sebenarnya. Iya. Hati-hati dia minta 4 biji taruh di laundry nanti. Itu laundry-nya ya. Curiga karanya. Ya ini Berarti kan gantung tapi di dalam rumah, di dalam teras, Di depan teras teras. seperti- indoor, Sepertinya, berarti ya. indoor only ya. Dan catatan nggak boleh kena air. Nggak kena air. Nggak kena air konslet Ya, iya. Konslet. lampunya. Oke. Nah ini berarti kan untuk edukasi juga berarti untuk yang ingin membeli juga produknya berarti memang bukan hanya dari nilai keseniannya tapi juga dia juga harus punya rasa untuk merawatnya gitu ya Pak. Betul. Semuanya kan harus begitu. Nggak cuma dibeli habis itu dibiarkan, kasihan juga kan. Sama kita piara segala sesuatu itu kalau cuman ada teman malah gini. Dia tuh punya kucing. Ini cerita aja ya. Iya, iya. Kalau mau beli tuh ditanya dulu. Kamu punya kucing nggak di rumah? Dia survei tuh. Tapi kucingnya memang bagus sih. Kalau dia bisa merawat dikasihnya, kalau enggak. Nah sama Jangannya dengan sebuah menjaga. karya kayak gini. Aku bisa ngerawat semua. Jadi Bapak mau kasih yang mana? Sangat Jadi bagaimana jam terbang kita itu beliau sangat luar biasa ya. Sat gitu gocekannya luar biasa. bisa Aku yang pojok aja Pak loh. menjaga. Kamu ini kan aku yang pojok aja loh. Gitu. Ini kurang Pak. Kalau ngasih 4. Tuh kan bener Biasa kan, pojok-pojok kayak- gitu ya. Di pojokan. Iya, Kak, berarti kalau misalnya Pak, ini kan sekarang juga banyak ya kayak perumahan-perumahan yang memang ada miniatur di depannya, Ya, ada udah mulai ukiran-ukiran. konsep mulai gitu. Tapi pengalaman kalau misalnya kena matahari, kena hujan, mungkin kena percikan-percikan air Air ya. hujan, dia kan kayak mengkerut ya Pak. Nah, Ada itu pelapukan nih gitu. kalau misalnya dari tempat Bapak itu juga menerima juga nggak untuk yang kayak hiasan-hiasan ataupun yang untuk dimensinya tampilan? lebih luas mungkin. Kalau untuk apa namanya, kita tuh masih ngerjakan yang kecil ya, belum yang paling banter telawang yang ukuran 1 meter aja masih. Karena tempat workshop kami itu kecil mas, Ya, nggak besar. Jadi kalau untuk ngerjakan yang besar agak sulit. tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, cuma agak sulit untuk badannya bergerak tuh kurang gitu. Kan halaman tempat Bapak kan luas Pak. justru. Halaman rumah Udah Bapak. disurvei ya? Udah, di Geopos. luar Di Geopos pemirsa aja lupa. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya itu yang besar bisa, tapi kita tuh sebenarnya tuh bicara tentang ayo kita limbahnya itu loh. Ya, kalau gede dia Mencukupi udah. atau tidak begitu. Ya kalau gede kan bukan limbah Dia lagi bukan tuh limbah ceritanya. Iya. Nah itu, jadi kita Tapi bicaranya limbah. tapi sebenarnya bisa ya Pak ya? Bisa. Oh berarti bisa Pak. Bisa gitu. Ya kan yang penting good solution ya kan. Tapi kalau di galeri rata-rata yang di Tapi udah ada barang pamerkan- ready-nya udah ada ya Pak ya. Kalau misalkan ini pemirsa ingin berkunjung langsung ke galeri Ada, juga selain yang custom order berarti yang ready juga banyak. Ada. Nggak banyak sih ada.
satu tempat banyak itu. Ya Pak, ada aku bagian promosi Pak. Luar biasa. Karena Silakan. ada yang diincar. Nah, Pak, kalau kita pernah ngobrolin kemarin, Bapak kan sekarang lagi rame karena ikut-ikut yang Pak sering pameran itu bikinnya peralatan rumah tangga. Sampai sekarang masih jalan nggak Pak? Masih. Itu yang kami bidik ibu-ibu sih masalahnya itu. Ya, ibu-ibu. Emang tepat sasaran udah. Ibu-ibu adalah number one consumptive ever. Iya, karena ini ya Pak, yang kayak kemarin waktu pameran itu yang Bapak bilang, pameran kan rame banget. Apa namanya, ibu-ibu malah nyarinya sekarang nggak mau pakai yang bahan-bahan Betul. besi, Lebih ke lah, alami stainless. gitu ya. Lebih ke alami dan juga lebih kayak sekarang kayaknya kiblatnya tuh udah kayak ke alam. Kembali Ramah lingkungan. Gitu kembali ke zaman dulu lagi sepertinya begitu. Itu berapa banyak Pak kalau dalam 1 bulan atau 1 minggu gitu produksinya? Kita tuh produksi nggak ini sih namanya apa nggak fokus satu campuran gitu loh. Ya. Mungkin hari ini bikin ini, besoknya lagi bikin apa peralatan dapur, besoknya lagi bikin yang lain. Jadi nggak fokus. Kalau fokus itu sebenarnya seminggu tuh udah lumayan dapat banyak lah. Tapi ngejualnya gimana? Ibu-ibu datang ke sana atau memang ada tempat? Sementara masih di ini aja sih, di galeri aja. Kami belum apa namanya expand keluar, taruh di mana belum ada. Berarti Masih. kalau ada yang ibu-ibu nyari, Ke berarti galeri. masih kalangan tertentu aja dong berarti Pak. Iya. Tapi kapasitas besar. Atau mereka jadi lumayan. reseller? Belum. Harapannya begitu. Oh, bisa Pak. Kan luar biasa emang gocekannya. Luar biasa. Tapi ini juga yang menjadi mungkin barangkali ada tips nggak nih Pak untuk pemirsa yang mungkin melihat Nah, ini nih, tayangan. bisa memulai. Oh ini ya pembuatannya. Oh. Nah apa yang perlu disiapkan di awal? Apakah alat-alatnya apa yang perlu dipersiapin untuk bisa memulai industri ini? Sebenarnya tuh yang pertama tuh niatnya dulu sih. Niat dulu ya. Niat sama waktu ya Pak ya. Bukan, artinya tuh niatnya dulu. Kita tahu gini lah, kita sediakan alat ya. Kita sediakan alat begitu, tapi niatnya nggak ada juga percuma. Iya. Sebenarnya kalau bikin industri-industri yang kreatif itu nggak tapi perlu alat banyak kok. Nggak perlu alat banyak. Tapi bagaimana kita niat kita itu untuk menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomi itu loh sebenarnya itu. Nggak banyak nih alatnya. Yang penting ada niat, itu dijadikan nilai ekonomi bisa terjual. Ya gitu kan? Iya, iya. Kalau nggak ada niat, adain uangnya beli ke Pak Tio. Langsung jadi instan. Langsung nah, jadi ini kan secara banyak nih, Pak. instan. Ini Pak yang dia hadirkan di layar kan banyak. Oh ini yang kamu misalnya bilang tadi kayak- peralatan rumah tangga Ya. ya, wah menarik. Tuh, jadi kalau souvenir ataupun cenderamata mungkin pakai periode tertentu, tapi kalau perlengkapan rumah tangga mungkin bisa tiap hari ya Pak ya. Iya. Nah kalau sudah kayak gini kan berarti tinggal ditempelin aja ya Pak ya, ditempelin cenderamatanya dari siapa, Ya, untuk identitas. siapa gitu, Betul, gitu iya. ya Pak Iya. ya. Nah ini apa Pak? Musik, Bukan itu piala piala. anak-anak sih. Biasanya kalau anak-anak suka bintang-bintang itu kasih bintang. Nah kalau yang kayak piala-piala kayak gitu Pak, itu satu piala budgetnya berapa Pak paling murah? Kalau untuk piala itu yang kecil itu yang bentuk telawang itu 200. Yang kayak gini ya Pak? Nah, Oh ini ya, Iya. kita ya. Ini bisa jadi piala, bisa jadi plakat. betul. Ya CDC aja itu. Kalau yang kayak tadi Pak, yang buat anak-anak yang bintang-bintang, Itu 100-an. 100-an. Sebetulnya tidak terlalu mahal ya, namanya cukup terjangkau, apalagi kalau bisa dilihat bahwa value dari karya ini sangat luar biasa, bukan hanya membeli karyanya, membeli karya seninya, tapi juga turut serta untuk menyelamatkan dampak lingkungannya ya Pak ya. Betul sekali. Jadi apa namanya isu lingkungan juga harus kita Iya. gaungkan ya. Iya. Nah, gitu. Mengurangi penggunaan plastik juga, apalagi kalau yang biasanya berkaitan juga dengan kayak replika tertentu, biasanya dulu umumnya lebih banyak penggunaan plastik penggunaannya. Sekarang kita coba alihkan ke bahan yang ramah Kayu. lingkungan. Betul. Dan itu ada nilai-nilainya itu loh. Maksud saya itu begitu. Ini kalau kayu itu kan ada nilai budayanya. Yuk kita hargai budaya kita gitu. Daripada kita beli apa namanya piala plastikan itu. Nah, ya semuanya kan sama aja tuh. 10 kalau dijer ya sama aja. Iya. Ya karena kalau kayu kan dia ada unsur teksturnya juga ya Pak ya, Betul. ada unsur warna alaminya yang bikin dia jadi semakin unik kayak gitu. Betul. Begitulah.
Nah, kalau untuk hiasan seperti ini kan lampu-lampu Pak. Ini kan mesti digantung. Tapi kalau yang untuk simpelnya begitu ya mungkin ya yang bisa Ditaruh berdiri gitu. aja gitu taruh. Kalau dulu tuh sempat saya bikin, tadi itu di tayangan ada itu malah dari serbuk, serbuk kayu. Saya Itu bikin awalnya dipipihin gitu, diserut atau gimana? dari awalnya itu saya bikin dari serbuk itu, berarti kita milih serbuk aja, ada yang serbuk yang paling halus, ada yang agak kasar dan ada yang kasar. Oh itu bisa juga? Jadi medianya itu kain. Jadi di media itu kita gambar dulu, baru kita mulai dari serbuk itu. Awal-awalnya justru dari serbuk. Oh berarti kayak mungkin hiasan lampunya, hiasan-hiasan di itu memang dari bahan kain utamanya, kemudian pakai serbuk kayu. Nah itu yang kemarin kami bikin Pernah duduk. lihat. Dibikin Ini duduk. tinggal pasangkan lampu, Ya. tinggal alirkan listrik aja. Kalau Kalau yang ini kan ini agak emang ribet, agak harus dipasang di kantung di Tapi atas. justru malah semakin betul-betul menekankan esensi bahwa penggunaan limbah itu minim dibuang kembali ya Pak, betul-betul diolah meskipun dia hanya kepingan kecil gitu. Iya. Meskipun serbuk ya Pak ya. Meskipun serbuk masih bisa diolah. Sebenarnya kalau serbuk itu sebenarnya kalau kita punya ini bikin partikel boot juga bisa, bikin apa namanya itu ya? Apa Pak? Apa Pak? Ayo Pak. Bapak Bikin ini loh, bikin apa Tekstur, namanya? titik-titik bentuk-bentuk Untuk selfie juga bagus. Oh iya. Oh backdrop itu Backdrop, belakang. backdrop. Tinggal kita aja dari Kapan Bapak bikin Pak? Kita perlu Pak. Oh buat ini ya backdrop siaran ya, Backdrop. Fatur. Perlu pinjam. Kita taruh di belakang Jadi gitu ya, buat ada latar belakang gitu. kesannya tuh beda kok sama yang ini beda, jauh lebih estetik. Kalau dari limbah kayu Tapi kan tetap harus kayak di pola-pola juga kan Pak. di bola juga. Dengan apa supaya motifnya Iya, apa gitu ya. iya. Jadi nggak mesti melulu yang kayak sembarang serbuk ditaruh aja begitu. Di pola. Di pola. Dan prosesnya memang kalau serbuk itu lama sih, karena Karena harus ada perekatannya juga ya Pak ya. perkataannya masih alami aja kan, nunggu keringnya itu yang lama kan, itu campurannya sama lem kan. Nah itu. Rame ya. Luar biasa ya. Ini- Semakin mengolah rasa kita juga untuk melihat bahwa ini menjadi sebuah potensi yang perlu sekali. Nah, kalau misalkan untuk ingin mempelajari ini, bagaimana Pak? Datang tempat Bapak. Datang ke galeri. Yang penting tadi niatnya 100% ya Pak, ya Iya. dicas dulu ya. Iya. Harus Kalau niatnya telaten. masih lobet, Tapi dicas dulu. yang ngerjakan kayak gini kan harus orang yang memang benar-benar jiwanya yang telaten, yang nggak bosenan. Betul. Yang pertama itu dia memang punya jiwa dan pengen untuk belajar. Tapi untuk mengolah rasa seninya itu bisa timbul, bisa diolah dengan latihan berkali-kali tentunya. Yang pertama memang dia harus punya bakat lah, minimal tuh bakat. Bakat mola, bakat ngukir. Mola sebenarnya. Karena kalau gambar tuh kan harus detail loh. Kalau ini kan enggak, cuma mola aja. Nanti baru diukir. Itu aja sebenarnya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk industri usaha limbah kayu ini supaya bisa lebih banyak, bukan hanya peminatnya udah banyak ya, tapi pengkaryaannya sesama seniman bisa lebih banyak lagi, gimana Pak? Nah ini kami juga berjuang sama teman-teman seniman yang lain. Ayo kita, makanya kalau ada pameran-pameran bukan lukisan, pameran seni rupa itu, saya nggak mau gambar, saya pasti memasukkan di krianya. Jadi ayo kita itu sebenarnya yang punya potensi untuk kayu, ayo kita tampilkan. Jangan, kalau yang bisa ngelukis ya silahkan lah lukis. Saya nggak mau, saya pasti tampilkan di krianya. Kalau boleh saya ikut, enggak. Artinya itu kalau seni rupa itu kan anunya luas. Harapannya nanti itu teman-teman seniman, ayo kita bergerak maju di bidang seni kriya itu. Jadi dimanapun kapanpun begitu ya Pak ya, tetap harus disosialisasikan supaya orang tuh kayak mindsetnya tuh jadi berubah. Jadi berubah, betul. Kayaknya Iya. kok Pak Tio sering banget nih ikut-ikut pameran, kayaknya potensinya udah bagus. Bukan hanya selling yang dikejar sama Pak Tio, tapi juga tentunya ada regenerasi nanti yang akan Betul, tercipta dari betul. koleksi-koleksi. Wah, luar biasa. Pak Tio, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah berbincang bersama kita. Kita juga open endorse kok Pak, tenang aja. Tetap ya. Tetap ya. Iya. Dan Ya. ini semoga di tahun 2025 ini
makin maju ya Pak ya. Amin. Kemudian banyak karyawan juga makin banyak. Jadi Pak Tio udah tinggal monitoring Monitoring aja dan tentunya ada Amin. banyak lagi. Tinggal seleksi doang. Ya, ada banyak lagi Tio-Tio selanjutnya ya. Ya, makasih Pak Tio. Sama-sama, sudah terima berbincang kasih bersama kembali. kita. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah itu kita akan kembali. Tetaplah di Ini Borneo. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri jalan baru untuk hidupku ini bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku